Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020 Kota Sorong, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Nagrag, dan Kabupaten Manokwari Selatan. Tidak kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu hari ini. Selain rasa syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Urutan 1. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Sorong kepada Kepala Perwakilan, Ketua DPRD dan Wali Kota Sorong. Mohon untuk menuju meja penandatanganan berita acara. Kepala Perwakilan untuk melakukan penandatanganan berita acara terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan Ketua DPRD dan Wali Kota Sorong untuk melakukan penandatanganan berita acara. Kami persilakan agar menunjukkan berita acara serah terima yang telah ditandatangani. Selanjutnya, penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Sorong dari Kepala Perwakilan kepada Ketua DPRD. Selanjutnya, penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Kota Sorong dari Kepala Perwakilan kepada Wali Kota Sorong. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Ketua DPRD dan Bupati Teluk Bintuni mohon untuk menuju meja penandatanganan berita acara. Kami mohon kepada Kepala Perwakilan untuk melakukan penandatanganan berita acara terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan Ketua DPRD dan Bupati Teluk Bintuni untuk melakukan penandatanganan berita acara. Kami persilakan agar menunjukkan berita acara serah terima yang telah ditandatangani. Terima kasih. Selanjutnya, penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD
penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Teluk Bintuni dari Kepala Perwakilan kepada Bupati. Terima kasih. Ketua DPRD dan Bupati dipersilakan dapat kembali ke tempat. Urutan 3. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan. Dilanjutkan dengan Ketua DPRD dan Bupati atau yang mewakili untuk melakukan penandatanganan berita acara. Kami persilakan agar menunjukkan berita acara serah terima yang telah ditandatangani. Selanjutnya, penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Sorong Selatan dari Kepala Perwakilan kepada Ketua DPRD. Selanjutnya, penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Sorong Selatan dari Kepala Perwakilan kepada Bupati. Kami mohon kepada Kepala Perwakilan untuk melakukan penandatanganan berita acara terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan Ketua DPRD dan Bupati untuk melakukan penandatanganan berita acara. Kami persilakan untuk menunjukkan berita acara serah terima yang telah ditandatangani. Selanjutnya, penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Maibrat dari Kepala Perwakilan kepada Ketua DPRD. Selanjutnya, penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Maibrat dari Kepala Perwakilan kepada Bupati. Terima kasih. Kabupaten Manokwari Selatan. Kami mohon kepada Kepala Perwakilan untuk melakukan penandatanganan berita acara terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan Ketua DPRD dan Bupati untuk melakukan penandatanganan berita acara. Kami persilakan agar menunjukkan berita acara serah terima yang telah ditandatangani. Selanjutnya, penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Manokwari Selatan dari Kepala Perwakilan kepada Ketua DPRD. Selanjutnya, penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Manokwari Selatan dari Kepala Perwakilan kepada Bupati. Selanjutnya, sambutan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Perwakilan Papua Barat kepada Bapak Arjuna Sakir SEMM Angka CE CSFE, kami persilakan. Puji dan syukur patut kita senantiasa panjatkan kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Senin 31 Mei tahun 2021, kita dapat menghadiri acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Maluku Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Mebrak, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan tahun anggaran 2020 dalam rangka memenuhi pasal 23 huruf B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 yang mengamanatkan BPK untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk menyerahkan laporan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020 kepada DPRD dan pemerintah daerah. Telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dalam material serta pelaksanaan program dan kegiatan pelaporan keuangan tahun 2020 telah didukung dengan sistem pengendalian internal yang efektif. Dengan demikian, maka BPK menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Selatan adalah wajar tanpa pengecualian. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni wajar tanpa pengecualian. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mebrak adalah wajar tanpa pengecualian. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Sorong adalah wajar tanpa pengecualian. Dan opini atas laporan keuangan pemerintah Sorong Selatan adalah wajar tanpa pengecualian. Pencapaian opini WTP ini yang ke-8 kalinya bagi pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong Selatan, WTP yang ke-6 bagi pemerintah Kabupaten Mebrak, dan WTP yang kedua bagi pemerintah Kabupaten Maluku Selatan dan Kota Sorong. Hal ini tentunya dikarenakan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik serta sinergitas yang baik antara pimpinan dan jajaran pemerintah kabupaten dan beserta seluruh pemangku kepentingan. Namun demikian, BPK masih menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang antara lain pengendalian dan penatausahaan aset yang belum sepenuhnya memadai, pengelolaan hibah, belanja hibah dan belanja bansos juga belum memadai, serta pengelolaan dan penatausahaan kas di bendara pengelolaan juga belum memadai. Para hadirin yang kami muliakan, laporan hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pimpinan dan anggota dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya, yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan, baik untuk pembahasan rancangan perda mengenai pertanggungjawab pelaksanaan APBD 2020 maupun pembahasan tentang penetapan perubahan APBD tahun 2021. Selain itu, saya mengingatkan kembali pada Bupati beserta jajarannya agar segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima. Pada penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Kota se-Provinsi Papua Barat pada hari ini, izinkanlah saya mewakili para bupati dan wali kota se-Papua Barat. Oleh sebab itu, hasil audit BPK yang diterima hari ini merupakan petunjuk bagi seluruh kabupaten kota di Papua Barat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah di kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. Di sisi lain, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah ini juga dapat berpengaruh kepada penilaian masyarakat sebagai pengguna utama hasil audit BPK. Dikarenakan hasil audit BPK ini menjamin asas keterbukaan informasi publik di mana masyarakat dapat mengetahui
capaian pelaksanaan mandat pemerintahan serta menjadi alat untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, penilaian dan laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah sebagai sebuah pertanggungjawaban kinerja, terutama kepada masyarakat. Hadirin dan undangan sekalian yang saya hormati, namun kita juga menyadari bahwa pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh BPK perwakilan Papua Barat atas LKPD seluruh kabupaten kota di Papua Barat, di sana sini masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga masih terdapat temuan-temuan yang harus kita tindak lanjuti demi perbaikan ke depan. Adapun salah satu langkah dalam menindaklanjuti temuan-temuan tersebut, kami telah bersama-sama menyusun rencana aksi atau action plan yang dalam pengimplementasinya harus kami akui bahwa kondisi pengelolaan keuangan pemerintah daerah belum sempurna, sehingga kami memohon pendampingan, bimbingan, arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan agar ke depan kualitas atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel, memperoleh opini yang lebih baik, dan tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu. Saya ditunjuk mewakili teman-teman Dewan untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam acara di sajian hari ini. Hal ini tentu memberikan sebuah atensi bagi kita sekalian, akselerasi antara BPK, pemerintah daerah, tetapi juga aparat penegak hukum. Karena apa yang telah direkomendasikan oleh kita, oleh BPK kepada pemerintah daerah, dan semestinya kalau terjadi hal-hal yang jadi kesalahan misalnya atau kekurangan dari sisi aspek kepatuhan pemerintah daerah, semestinya pemerintah daerah melakukan pembenahan. Tetapi juga di tataran BPK untuk melakukan pendampingan. Namun kadang-kadang juga karena persoalan aspek sosial kontrol dalam masyarakat, kadang-kadang teman-teman aparat penegak hukum masuk mengambil alih, sehingga proses pengendalian internal pemerintah melalui APIK, tetapi juga pendampingan oleh BPK ini selalu kontradiktif. Nah, sehingga ini menjadi sebuah harapan bagi kami untuk BPK, tetapi juga harus perlu akselerasi pemikiran bersama antara pemerintah daerah, tetapi juga aparat penegak hukum. Nah, sehingga proses ini perlu ada asesmen pendampingan yang dilakukan secara komprehensif, sehingga ruang pembenahan di tataran pemerintah daerah melalui APIK, tetapi juga asesmen melalui BPK ini tidak bisa diintervensi oleh BPK aparat penegak hukum. Ini pengalaman sebuah potret yang selama ini terjadi. Misalnya BPK sudah memberikan sebuah penilaian, namun aparat penegak hukum masuk lagi melakukan sebuah intervensi, sehingga kredibilitas dari BPK itu tidak dipercaya oleh publik.